sifat perbuatan. Di dalam diri manusia itu ada semacam kekuatan yang mengajak dia itu berbuat dan berbuat yang apa namanya, yang memakai yang seperti fungsinya seperti kaki. Kaki itu kan untuk berjalan sana sini. Nah, dohirnya kaki ini, batinnya itu ada di dalam jiwa itu ada kekuatan untuk mau berbuat ke sana, mau berjalan ke sana, lari kemari. Itu menurut sebagian ulama. Menurut sebagian yang lain bahwa dua kaki itu adalah kekuatan yang bersifat syahwatiyah, keinginan nafsu dan keinginan emosi dan emosi. Keinginan nafsu, yang bersifat nafsu dan bersifat emosi itu adalah simbol daripada kaki. Karena emosi itu adalah suatu dorongan yang membuat orang itu semangat. Orang itu kalau nggak ada syahwat, nggak ada ghadab, amarah itu, nafsu yang bersifat api itu, tidak ada semangat apa-apa. Mau nyari nafkah, males lah, lemes. Mau sholat, enggak lah. Mau ke pasar, ogah, males. Males semua, karena nggak ada syahwatiyah dan ghadabiyah ini. Ini maksudnya adalah, kalau dalam nafsu itu nafsu amarah. Nafsu amarah itu penting bagi manusia. Nafsu api, yang sebenarnya tidak api, itu apa namanya, ibarat mobil itu kayak bensin. Kalau nggak ada bensin nggak akan jalan. Mobil itu, motor nggak ada bensin nggak akan jalan. Jadi semacam yang bersifat ini apa namanya, seperti bensin gitu, pendorong, pendorong. Nah, itu makna kaki secara batin. Dorongan dari dalam yang merupakan kekuatan untuk melakukan sesuatu, untuk menganalisa sesuatu, untuk mempunyai menjalankan keinginan sesuatu. Dorongan keinginan itulah ada kaki secara batin. Nah, itu ayyam na'ahuma anil masyi biwiridallahi ta'ala wa ta'atihi zahiran batinan. Kaki maupun dorongan di dalam jiwa itu, zahir batinnya itu harus dijalankan, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan hal-hal yang merupakan taat kepada Allah. Harus dicegah dari melakukan sesuatu, berjalan untuk melakukan sesuatu yang selain ridho Allah dan taat kepada Allah, zahir maupun batin. Itu. Jadi kalau kaki ini digunakan untuk hal-hal yang selain ridho Allah, keinginan-keinginan kekuatan di dalam dirinya itu arahnya bukan bukan ridho Allah, itu masih kotor berarti. Kakinya itu kotor. Kakinya kotor. Wudu ahli hakikati, utawi kiki wudu ahli hakikat, ini lebih tinggi lagi nih. Kalau tadi yang sifatnya apa namanya simbolis jasadiyah, yang berkaitan dengan simbolis jasadiyah yang melakukan pelanggaran atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, kehendak Allah, perintah Allah. Kalau ahli hakikah ini lebih dalam lagi kaitannya dengan sir. Kalau tadi sebatas sampai kolbun, jadi apa namanya nafas dan kolbun, jadi di permukaan, supaya tetap lurus, jangan ada kotoran-kotoran gitu. Kalau al-haqiqah ini sampai masuk ke dalam sirnya itu. Al-wudu'u utai wudu indahu menurut ahli haqiqah, al-mu'abbaru anhu yang diungkapkan anhu tentang wudu, ditoharati dengan sesuci, iku ibaratun suatu ungkapan antoharati sirri dari sesucinya
mensucikan sir, an musyahadatil khairi, dari menyaksikan selain Allah, mutlakon secara mutlak. Aduh, ini ya, sir itu hati yang paling pol dalam. Setelah lub itu masih ada sir, batas di sananya itu sudah wilayah ketuhanan. Jadi makhluknya masih di sini, dia merasakan connectnya itu pakai sir, manusia dengan Allah itu connect. Nah, sir ini aslinya ini hanya tawajuh pada Allah. Tetapi karena hidup di dunia ada nafsu, ada ini, akhirnya kadang dibekong-bekokin. Sirnya, harusnya sirnya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia Allah, kepada hal yang baik. Ini sirnya malah ke yang sifatnya syahwat. Saya kalau nge-share itu ya, motor kok NMAX, wah, jadi masuk ke dalam hatinya sampai aduh, sampai sampai malam-malam nggak bisa tidur, itu sampai masuk gitu. Itu kok ada cewek ya, ya Allah, sampai nggak bisa tidur, sampai mempengaruhi dirinya dohir batin, itu sampai masuk sirin. Nah, itu menggok berarti. Sir ini aslinya adalah hanya tawajuk pada Allah, lurus. Jadi harus dijaga kebersihannya ini. Nah, ini bakasan tentang wudhu ahli haqiqah. Al awalu wan niyatu ta'i niyat fiha ing dalam toharah. Iya, fiha ing dalam toharah. Toharah itu sir tadi. Wa ya utawi niyat iku ayan wiya yang niat sop as-saliku, orang yang berjalan menuju Allah. Orang kalau sudah masuk torekoh itu disebut salik. Mengambah jalan menuju Allah. Itu tahap awal. Salik itu tahap awal. Nanti kalau sudah nyampe namanya wasil. Wasil. Wasil itu biasanya sudah mengenal Allah. Arif. Arif billah. Kalau salik ini masih dalam perjalanan. Dia masih berjalan menuju Allah. Jadi salik ini kalau dia mau menuju kepada Allah, harus ayan wiyas saliku. Niat sopa saliku, orang yang salik, disirrihi dalam sirnya, bukan fi qalbihi ya, disirrihi dalam sirnya, kedalaman hatinya, annahu bahwasanya salik ikula yusyahidu, orang menyaksikan sopa salik fil wujudi dalam wujud ini ghairahu selain Allah. Wala yatawajjahu lan orang menghadap tawajuh siapa salik illa ilaihi, kecuali hanya pada Allah. Apa enggak ini? Insyaallah di dalam hidup ini, ketika dia melihat apapun wujud yang dia lihat itu, dia tidak melihat selain melihat Allah. Artinya kalau dia melihat ciptaan, dia selalu melihat sang penciptanya, bukan mentok pandangannya itu ke yang menciptakan. Kalau dia melihat kopi, maka dia ketika melihat begini nih, dia tidak melihat kopinya, tapi melihat Allah yang ngasih kopi. Kalau sedang minum kopi, maka dia tidak melihat yang minum kopi siapa, tapi siapa yang menggerakkan. Apa enggak? Ini Tuhan. Kalau kita menerima rezeki, menerima duit, tidak melihat siapa yang mengantar duit, tapi melihat bahwa Allah lah yang mengantar itu, menyuruh dia. Dia itu disuruh oleh Allah. Ayo. Kan ketika kita melihat ada orang yang nganterin hadiah, lalu terpikiran kita, hati kita hanya yang melihat yang nganterin hadiah, maka berarti dia terhijab oleh dirinya sendiri, nafsunya sendiri. Sehingga tidak melihat siapa yang ngasih itu. Yang ngasih itu Allah, dia itu disuruh doa. Itu sir itu ya. Jadi orang yang berwudu
Wudunya ahli hakikat adalah mensucikan sirnya dari menyaksikan selain Allah secara mutlak. Jadi kalau masih melihat itu Ja'far yang tangannya Ja'far yang gerak-gerak, itu berarti batal wudunya itu. Itu aksinya bisa gerak. Contohnya, kalau tidur tuh nggak gerak, apalagi mati. Berarti bukan ingin dong. Berarti digerakkan. Lah, melihat yang menggerakkan. Siapa? Allah. Selalu begitu. Ketika melihat begitu, selalu begitu. Apa enggak? Luar biasa itu. Allah. Wala yatawajjahu ilaihi, dan dia menghadapkan dirinya sepenuhnya kecuali kepada Allah. Lianna kullaman tawajjah fil batini, karena termasuknya tiap-tiap orang, kullaman, setiap wong, tawajjah kang madhep sapa man fil batini ing dalam batine ila ghairihi malang seliyane Allah, wa huwa mengkotawi man iku musyrikun musyrik. Syirikil khafi, lawan syirik khafi, syirik yang halus, samar. Al-musyari, al-musyara kan fi isyaratake apa ilahi maring syirkil khafi. Fi ayatillahil karimah, ing dalam ayat-ayat Allah al-karimah yang mulia. Apa itu? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Surah Al-Jasiyah 23. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surah Yusuf. Wa innamal musyrikuna najasun. Kenapa? Orang-orang musyrik najis karena di dalamnya ada selain Allah. Kotoran maksudnya ya. Kotoran itulah yang menghijab dirinya dari melihat Allah. Musyrik. Musyrik itu dia percaya Allah, tapi ada yang lain. Kalau nggak percaya Allah namanya kafir. Dia percaya ada Allah itu, tapi dia menyertakan yang lain. Namanya musyrik. Istaroka itu artinya menggabungkan apa namanya, sekutu ya pasti ikut. Jadi, Amerika sekutu Amerika, nah berarti itu. Nah, ada Amerika, ada juga Swiss, ada Prancis, nah itu sekutu. Sekutu, mengikutkan. Jadi ada Allah, dia mengikutkan yang lain, diajarkan yang lain, mengikutkan. Itu musyrik. Orang yang gerak Allah, yang gerakan Allah kok dicampuri sama itu geraknya sendiri, Ja'far. Wah, itu kan. Kipas ini yang ngademi, yang ngipas itu bukan kipas. Kipasnya alat. Sebetulnya Allah menyuruh kipas itu untuk ngademin kita. Bukan Allah. Bukan ini. Kalau kita makan kenyang, yang sebetulnya membuat kenyang itu Allah. Makanan itu alat saja. Kalau kita yakin bahwa itu makanan yang buat kenyang, musyrik kopi. Kopi. Apa nggak gawat itu? Kalau musyrik kan ya tempatnya bukan di surga. Jadi selama di dalam hatinya, hati itu dari kolbun sampai sir itu. Yang paling depan itu kolbun, yang paling ujung itu sir. Masih wilayah kolbun itu. Ujungnya kolb, hati. Kalau di dalam sirnya masih ada selain Allah itu kotoran, najis. Dia harus diletakkan sebagai alat, bukan titik tujuan. Bukan di sini, tapi di situ. Ya kalau tujuan di sini, dia terkena kotoran ini, sehingga ini hijab tidak bisa ke situ. Fataharatuhu mengkotawi sesucine alil hakikah latakunu rano apa taharatuhu illa kecuali iku bihadhin niyati kelawan iki niat allati hiya kang utawi allati iku ibaratun suatu ungkapan
yakni tauhidi dari tauhid, an-nafi yang menghilangkan lisyirki bagi syirik mutlakon secara mutlak. Ini niat, ini kaitannya dengan tauhid. Tidak boleh ada campuran hal lain. Harus dihilangkan hal lain selain Allah secara mutlak. Di annahu ma'lumun, karena temestune syirik itu ma'lumun, ma'lum sudah tahu, sudah diketahui. Wal muqarrarun, bahkan dikukuhkan, dikuatkan, anal khalaso, temestune kemurnian, murni minasyirki dari syirik, jalian baik secara terang-terangan, karena ono apa jali, karena ono apa syirik, oniku au khafiyan utawa samar, la yumkinu, ora mungkin, ora mungkinake apa syirik illa bitauhid. Khalas, al khalas minasyirik, la yumkin, ora mungkinake apa al khalas minasyirki illa bitauhid, kecuali dengan tauhid uluhiyatan, ana iku bersifat ketuhanan, uluhiyah, keyakinan, karena ono apa tauhid awujudian atau sifatnya kenyataan, i'tiqad dan kenyataan tauhid. Baik syirik yang nyata-nyata atau yang khafi, ini tidak mungkin bisa nyentuh kepada tauhid. Baik tauhidnya sifatnya keyakinan ketuhanan maupun sifatnya adalah kenyataan, wujud kenyataan. Bahasa lain ini uluhiyatan wujudian ini, kalau di dalam tasawuf itu ada al-wahdah fil kasrah, ada al-kasrah fil wahdah. Wahdah fil kasrah artinya melihat Allah itu melihat Allah di sana, dia beserta dengan afal-afalnya. Allah melihat sifat-sifatnya, asma dan afalnya. Jadi ketika melihat Allah, oh itu yang menciptakan itu. Ini menciptakan Allah. Kasrah itu alam semesta. Alam semesta ini Allah yang menciptakan. Gerak, Allah yang menggerakkan. Matahari, Allah menciptakan. Itu warak, Allah yang bukan warak. Air, Allah yang menciptakan. Itu ada rezeki, Allah yang berezeki. Jadi semua dikembalikan pada yang satu. Ada al-kasrah fil wahdah. Ketika melihat yang banyak, ini kita melihat tidak melihat semutnya. Ada semut ini. Tapi dia melihat penciptanya. Bukan melihat semutnya. Ketika melihat manusia, kita melihat penciptanya. Bukan melihat manusianya. Dia tembus ke penciptanya. Ketika melihat meja, dia melihat tukangnya. Dia tidak menafikan tukangnya. Ada tukang. Kalau nggak ada tukang, nggak ada meja. Pasti nggak ada meja. Jadi alam semesta wujud ini ada yang mewujudkan. Jadi melihat wujud kenyataan ini, dia melihat Allah. Apa itu? Itu adalah af'al Allah. Af'al itu makhluk Allah. Perbuatan Allah, ciptaan Allah. Jadi itu. Jadi melihat uluhiyan atau wujudian, semua harus dimurnikan dari syirik, baik jaliyan atau khafiyan. Syirik itu menyekutukan Allah, artinya mendampingkan sesuatu selain Allah kepada Allah. Ya yakin pada Allah, tapi ada hal lain. Percaya yang lain. Seperti minum obat atau ke dokter sembuh. Nah ini bisa bahaya ini. Kalau yakin bahwa dokternya menyembuhkan, namanya syirik khafi. Karena tidak sepatutnya. Dokter sendiri itu bisa sakit kok. Berarti bukan dia yang menyembuhkan. Nah yuk.
Dia bahkan mati dokter itu. Dokter itu bisa mati. Boro-boro kalau bisa menyembuhkan kan sehat terus ya. Gitu. Nyatanya dia sakit gitu. Berarti tidak dia yang menyembuhkan. Lah hati kalau yakin bahwa alhamdulillah habis dari dokter itu alhamdulillah sembuh, dokter itu bisa menyembuhkan. Maka itu namanya syirik khafi. Syirik khafi. Yang syirik syirik jali itu apa? Yang nyata itu. Ya nyembah-nyembah berhala itu ya. Nyembah-nyembah berhala. Bukannya dokter saja. Kita mencari uang. Uang ini yang bisa menyebabkan kita bahagia uang. Syirik khafi itu. Kita bisa hidup ini karena ada uang. Khafi itu syirik khafi itu dikira. Banyak orang nggak punya uang bisa hidup kok. Hmm. Bahkan orang tidur beratus-ratus tahun juga masih hidup kok. Berarti ada yang menghidupkan, ada yang sang maha hidup. Kalau kepentok ke situ, maka itu dia berarti terhijab. Dia terkena syirik khafi. Syirik khafi inilah yang menghijabi dia antara dia dengan Allah. Sehingga tidak melihat bahwa sebetulnya yang menyembuhkan Allah, yang menggerakkan Allah, yang memberi Allah. Dia yang mengantarkan saja. Ketika kamu punya ilmu, wah saya ngerti ini, ngerti ini, ngerti ini dari guru. Kalau yakin bahwa guru yang ngasih, yakin syirik khafi. Guru ini hanya dipakai oleh Allah, wasilah untuk Allah memberikan ilmu kepada kita. Sebetulnya yang memberi kita Allah, bukan guru. Guru hanya corong doang. Tapi corongnya Allah itu nggak sembarangan. Kepercayaan. Orang kepercayaan itu. Itu itu kalau nih niatnya begitu ya, niatnya. Jangan sampai niatnya itu kepentok ke makhluk-makhluk. Harus murni hanya, harus tauhid gitu. Nah itu yang di niat itulah yang harus hati itu dibersihkan dari niat-niat yang selain Allah. Anal khalasa minasyirki dari yang kana khafiyan la yumkinu illa bitauhid uluhiyan kana wujudiyan. Kemudian dari terbebas dari syirik itu hanya dengan tauhid. Tauhid menyatukan, mengisahkan Allah. Wa ghusl wajilan basu wajah via dalam toharah itu ibaratun toharatu ahli haqiqah. Ibaratun itu suatu ungkapan antaharatil wajih dari kesucian wajah al hakiki yang hakiki yang sesungguhnya, wajah yang sesungguhnya. Wa nadhafati sirrihilan kebersihan sirnya, rahasia atau sirnya wajah. Anda nasi tawajuhi dari kotoran penghadap ilal ghairi maring selain Allah. Bika itu layu syahidu. Gambar ini kelawan dinggon orang menyaksikan sopo wajah, wajah manusia, wajah wir wajihi sa'aliyani wajah Allah al-karimi yang mulia. Al-musyari yang disyaratkan ilaihi opo wajil karim fi ayatillahil karimah in dalam ayat-ayat Allah al-karimah yang mulia. Apa itu? Wa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Wajah ini harus disucikan dari wajah wajah yang hakiki. Ini harus sebetulnya artinya disucikan. Sirnya harus juga disucikan dari kotoran ketika menghadap. Wajah ini menghadap kemanapun, ini jangan mentok ke selain Allah. Jadi dia tidak menyaksikan selain Allah ketika menghadap kemanapun. Fa inna ma tuwallu fatamu wajhullah.
Oh, ciptaan Allah. Bikinan Allah ini. Jadi tidak mentok ke cuman Faisal tok. Faisal itu ciptaan Allah. Menghadap ke Ja'far, ciptaan Allah. Kok beda ya? Beda. Itu keadilan Allah, keindahan Allah, kekuasaan Allah. Jadi wajah yang dipakai untuk menghadap itu harus dibersihkan dari melihat melihat selain Allah. Bersih dari itu. Jadi harus bisa menghadap tawajuh pada Allah. Walaupun dia menghadap kemanapun. Menghadap ke makhluk, ke selain Allah. Menghadap langit. Oh, tembus dia. Yang dilihat Allah. Itu ciptaan Allah itu. Hebat. Keagungan Allah kelihatan. Keindahan Allah kelihatan di situ. Jadi bukan hanya melihat langit. Bukan hanya sekedar melihat taman. Ketika melihat taman, tumbuh-tumbuhan Allah. Ditumbuhkan oleh Allah. Begitu indahnya itu taman-taman itu. Jadi, begitu. Makna wajah hakiki begitu. Wa ghusl yadaini lan membasuh kedua tangan